percayalah ini seri sampai ke depannya nanti akan tetap jadi wajah untuk seri Spy dan seri Childcare. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Karena saya Nasan, sedang Nasan Speak. Jadi kalau kamu nonton videoku pertama kali ngebahas Spy Family beberapa bulan lalu, di situ aku bilang bahwa Spy Family ini punya potensi menjadi seri spy yang ikonik ke depannya. Tapi setelah aku pikir lagi baik-baik gitu, setelah aku ngikutin animenya, gitu ngikutin manganya, statement itu tadi akan aku tambahkan. Spy Family berpotensi tidak cuma menjadi wajah, menjadi ikon untuk seri fiksi tentang spy, tentang mata-mata, tapi juga akan menjadi ikon untuk anime manga bertemakan childcare. Sebuah tema yang sangat amat niche, gak banyak orang yang demen, gak banyak juga seri-serinya yang masuk di tema ini. Dan karena itulah Spy Family punya potensi besar. Kedepannya kalau orang bicara tentang cerita fiksi mengasuh anak, bukan tidak mungkin Spy Family lah yang menjadi kontender utamanya. Kenapa bisa seperti itu? Aku bahas aja langsung. Silahkan di like, subscribe. Kalau ingin bahasan kali ini, jangan lupa subscribe Nasan Speak. Sebagai sahabat cinta anime, bersama otaku penikmat Spy Family, mari kita berbagi pendapat. Tapi ingat, jangan sampai senang berdebat, cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Mari aku langsung to the point aja. Seberapa banyak orang? Apakah kamu gitu loh ya? Aku tanya ke kamu aja deh. Apakah kamu itu demen, menikmati sekali anime yang temanya childcare? Anime yang ceritanya tentang mengasuh anak gitu ya. Kayak tadi aku bilang jumlahnya aja sebenarnya nggak begitu banyak seri-seri yang kayak gini. Di My Anime List kalau mau kalian cek gitu, total itu cuma ada 57 seri selama puluhan tahun industri anime ini berjalan. Menurutku sih kalau bukan orang yang mungkin pedofil gitu kali ya, mungkin juga nggak akan betah-betah banget. Meskipun memang nggak bisa dipungkiri, cerita childcare ini kan memang cerita yang ringan gitu ya, sama aja kayak cerita Cute Girls Doing Cute Things kayak Eurocamp dan Cebangsanya, yang ceritanya emang ringan, nggak bikin kepala pusing, dunianya nggak terlalu luas, banyak konflik. Dan biasanya seri anime childcare sendiri pun kalau pure nih ya, beneran cerita tentang mengasuh bocil kayak Gakuen Babysitters, kayak Kurenai, justru makin nggak ada yang ngikutin, justru makin nggak ada yang demen banget. Makanya biasanya agak digabung tema childcare ini dengan tema lain, dengan genre lain. Silahkan cek ke My Anime List ya, biasanya digabungkan dengan drama. Makanya kita ketemu dengan anime kayak Oh Kamiko Domo no Ame to Yuki atau Tokyo Godfathers. Mentok-mentok yang paling beda itu Beelzebub. Action shonen ada childcare-nya. Meskipun kalau yang sudah nonton Beelzebub juga pasti tahu childcare-nya bukan senjata utama ceritanya. Childcare tuh kayak sajian pendamping, sajian yang mengantarkan masuk ke cerita action shonen-nya, ke komedinya. Nah karena itulah, karena lahannya sendiri ini kayak kering gitu ya, bisa dibilang jalannya nggak begitu menjamur banget, nggak begitu banyak saingannya. Ketika Spy Family kemudian muncul, ketika rilis manganya pertama kali, ketika animenya tahun ini juga rilis, semua orang matanya langsung meleng ke seri ini. Karena premisnya keren, premisnya unik, betul. Karena tiap episodenya tuh penuh dengan drama dan kelucuan, betul. Karena anyanya imut-imut dan kawaii, betul juga. Tapi yang mungkin kita nggak sadari, kita selama ini mungkin nggak pernah ketemu seri childcare yang seberbeda dan semenyenangkan ini. Kayak yang pernah aku jelaskan sebelumnya gitu, waktu pertama kali ngebahas Spy Family, penggabungan antara cerita tentang assassin, cerita tentang mata-mata, dikombinasikan dengan cerita parenting, itu sesuatu yang baru, sesuatu yang menyenangkan. Bukan hanya semata-mata karena komedinya, karena keseruannya, tapi lebih-lebih Spy Family berpotensi jadi wajah seri-seri childcare, karena sebelum-sebelumnya biasanya seri childcare tuh nggak ada yang ceritanya terlalu berat, yang unsurnya tuh sebenarnya gitu ya, itu mengangkat isu-isu yang sangat kelam. Mungkin kalian semua sudah sadar gitu lah, Spy Family itu sebenarnya kalau kita ulik dalam-dalam, ceritanya bukan tentang sebuah cerita yang riang gembira. Ceritanya tuh berangkat dari perang, ceritanya berangkat dari kematian, ceritanya berangkat dari pertikaian, ceritanya berangkat dari isu politik. Dan dua karakter utama kita, bapak ibunya si Anya, pekerjaannya pun juga bukan pekerjaan yang bersih. Hampir tiap hari profesi mereka bersinggungan dengan hidup mati manusia. Video ini lagi-lagi disponsori oleh Sushiro, platform nonton anime pertama di Indonesia, yang kalau kamu mau nonton Spy Family gitu ya, part pertama, part kedua, bisa. Silakan ditonton, lengkap ada di sana, subtitle Indonesia 1080p. Pun halnya dengan anime-anime seru lainnya.
Dan lebih-lebih harganya sangat amat terjangkau. Harganya ramah sekali di kantong, metode pembayarannya pun sangat bervariasi. Misal kamu masih sekolah gitu ya, belum punya rekening bank sendiri, belum punya kartu kredit sendiri, bukan masalah. Bahkan mau bayar pakai pulsa, apapun providernya, sangat bisa. Nggak cuman platformnya doang, Instagramnya, sosial medianya juga kece banget. Cobalah main-main ke Instagramnya Sushiro, di follow gitu ya. Karena tiap minggunya akan ada begitu banyak kuis-kuis berhadiah dan postingan-postingan menarik yang akan menghiasi timeline kamu. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo segera nonton, langganan, dan follow Sushiro. Spy Family itu berhasil segitu otentiknya gitu maksudnya. Setidaknya untuk di ranah childcare ini sendiri aja. Karena sebelum-sebelumnya seri-seri yang di ranah ini itu nggak ada yang sekelam ini berani mengangkat isu-isu seperti ini. Mungkin kecuali kalau kayak anime-anime drama gitu kali ya. Itu pun tapi kebanyakan isu sosial atau isu kemanusiaan lah yang diangkat. Bukan cerita tentang perang, pertumpahan darah, dan politik. Dan ini semua tuh berhasil kayak apa ya, ibarat kata tuh kayak ditaruh di bawah selimut gitu. Jadi ada selimut, semua tema-tema ini ditaruh di bawahnya supaya nggak kelihatan. Selimutnya ini adalah momen-momen berupa komedi, momen-momen berupa plot twist, momen-momen berupa aksi yang mengover semua kekelamannya itu tadi dan mengemas Spy Family sebagai sebuah cerita yang sangat ringan, cerita yang riang gembira, cerita yang sumringah, karena kita dipresent semuanya lewat kacamatanya si Anya. Selama industri anime nggak bisa menghadirkan seri childcare lainnya yang ceritanya tidak mainstream, yang bisa digabungkan dengan tema-tema lain, dan tentunya punya keunikan tersendiri, percayalah ini seri, sampai ke depannya nanti akan tetap jadi wajah untuk seri Spy dan seri childcare. Yang aku agak penasaran, ada satu anime original, garapannya PA Works. Aku penasaran nih, ini nanti anime begitu tayang awal tahun 2023 besok kalau nggak salah, apakah bisa mengungguli atau bahkan mengalahkan semua kualitas-kualitas, semua keunikan ciri khas dari Spy Family yang sudah dikasih. Kalau memang nggak bisa, ya kayak tadi aku bilang, jangan kaget kalau mukanya Anya itu akan jadi ikon di mana-mana gitu ya, ketika orang-orang bicara soal seri anime mata-mata atau seri anime mengurus anak. Itu aja untuk kali ini. Satu konten untuk menyadarkan kita semua bahwa Spy Family itu segitu membawa terobosan yang sangat besar gitu ya untuk seri childcare yang memang sangat amat tandus selama ini di industri anime dan manga. Gimana pendapat kamu? Silahkan taruh aja dalam komentar. Silahkan lihat video dan pembahasan kali ini. Jangan lupa komentar, di-share dengan kalian. Dan terakhir, jangan lupa follow Sound Speak. Buat kalian yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sound Speak, karena anime dan manga yang aku suka dan juga kalian suka. So, I'll see you guys in the next video. Ita, saya minasan.